Di video sebelumnya, kita telah membahas kekuatan benteng di baris ke-7. Hari ini, kita akan membahas petak outpost. Outpost adalah sebuah petak yang memiliki fungsi strategis. Biasanya terletak di bagian depan atau dari sudut pandang putih, biasanya berada di baris 4, 5, dan baris 6. Petak ini adalah petak lemah di wilayah musuh yang tidak dijaga oleh pion. Outpost juga biasa di file terbuka atau semi terbuka, dan bisa ditempati oleh perwira kita yang sulit diusir atau dihilangkan oleh lawan. Pada bagian pertama dari video ini, kita akan melihat sebuah bangunan catur sebagai ilustrasi betapa pentingnya petak outpost. Pada model bangunan ini, putih memiliki petak outpost di GE6. Di sini ada dua perwira yang bisa menempati, yaitu kuda dan benteng. Jika Anda bermain sebagai putih, perwira manakah yang akan Anda tempatkan di petak GE6? Benteng GE6 adalah jawaban terbaik. Memberi tekanan terhadap pion F6 dan pion G6, dan kemungkinan menyusung benteng. Apabila hitam tidak sabar melihat keberadaan benteng dan dia memukulnya, maka pion yang disarankan untuk memukul adalah pion F. Mengosongkan petak F5 untuk ditempati kuda. Anda bisa membayangkan betapa kuatnya jika kuda berada di petak F5, menekan 4 titik sekaligus, dan kembali putih menciptakan petak outpost di F5. Selanjutnya kita akan memeriksa sebuah partai yang terjadi pada tahun 1990 antara Anatoly Karpov versus Garry Kasparov. Di sini kita akan mendalami bagaimana Anatoly Karpov menciptakan petak outpost. Pada diagram yang tampil di layar laptop atau layar handphone Anda, posisi sepertinya seimbang. Bahkan bisa saja Anda tertipu dengan mengatakan hitam unggul, karena ia memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Tetapi Karpov mengajarkan kepada kita bagaimana mengeksploitasi jalur C yang terbuka dengan teknik spektakuler. Kita akan membahas secara bertahap apa yang dilakukan oleh Karpov. Langkah pertama yang dilakukan adalah menempatkan benteng di jalur C, menguasai jalur dengan tempo menyerang menteri, dan Kasparov membawa menterinya ke B7. Lantas apa yang dilakukan Karpov? Di sini dia berusaha menciptakan petak outpost di wilayah musuh. Dia mendorong D5, menguasai petak C6 sekaligus menciptakan petak outpost. Kasparov lalu menutup jalur benteng dengan kuda C4. Jika Kasparov mengadu benteng, benteng ditukar, menteri kali benteng, gajah kali pion, putih memenangkan satu pion. Itulah sebabnya Kasparov membawa kudanya ke C4, sekaligus mengontrol petak E5 dan D6. Sekarang hitam telah memiliki petak outpost di C4 yang menutup pergerakan benteng. Di sini Karpov berusaha menghilangkan kuda. Kuda ini jelas menghalangi upaya dari Karpov untuk menempatkan perwiranya di petak C6. Dan dia melangkah kuda D2. Setelahnya pertukaran kuda terjadi. Sekarang pion E7 sudah tidak dalam ancaman gajah. Kasparov dengan berani mengadu benteng. Tetapi putih telah memiliki petak outpost di C6
dan Karpov menempatkan bentengnya di C6. Ini adalah petak yang ideal bagi benteng. Jika benteng kali benteng, pion kali benteng. Memukul pion adalah blunder, sebab menteri skak, gajah menutup, gajah H6, ancaman skak mat tidak bisa dihindari. Sekarang kita melihat betapa kuatnya benteng di C6. Permainan berlanjut dengan gajah E5, memberi lubang pelarian bagi raja di G7, juga membatasi pergerakan raja putih di H2. Bagaimana Karpov menghadapi situasi ini? Di sini dia melihat betapa strategisnya gajah E5. Dia harus menetralisir pergerakan gajah ini dengan mengadu gajah. Kasparov tentu saja tidak ingin bangunan catur menjadi sederhana. Dia menghindari pertukaran gajah. Tetapi dia telah memberi gajah lawan mengontrol petak G7. Kita telah sampai di langkah ke-7 dari pembahasan kita. Karpov memanfaatkan penguasaan main diagonal, dan dia melihat kelemahan hitam di petak G7. Dia melangkah menteri D4, mengancam mat. Ancaman ini harus direspon, pion F6. Selanjutnya, Karpov melihat kelemahan hitam di sayap menteri, yaitu petak C7. Dia lalu memberi tekanan dengan gajah H5, menekan petak C7. Membatasi pergerakan perwira hitam di petak gelap, dan mendukung pion jika di waktu berikutnya putih menciptakan pion bebas. Kasparov merespon dengan gajah D6. Karpov lalu mendukung keberadaan benteng dengan menteri C3, mengontrol sepenuhnya jalur C. Jika benteng ditukar, pion kali benteng, segera menciptakan pion bebas yang akan mengakhiri perlawanan hitam. Kasparov tentu saja tidak ingin hal ini terjadi. Dia menghindari pertukaran. Kekuatan hitam sekarang tidak berdaya. Karpov tinggal melakukan konsolidasi untuk memperkuat tekanan di jalur C. Pion A3, raja G7, disusul pion G3, gajah E5, menteri C5. Kasparov lanjut dengan pion H5, dan Karpov membawa gajahnya ke C7, berusaha menukar gajah yang mengontrol petak C7. Hitam menghindari pertukaran gajah. Setelah hitam kehilangan kontrol atas petak C7, Karpov membawa gajahnya ke F4, tetap menguasai diagonal F4 BD8. Permainan berlanjut dengan menteri D7. Kemudian Karpov memberi tugas kepada benteng untuk menguasai baris ke-7. Sayap raja hitam kini dalam keadaan bahaya, sebab benteng ini tidak hanya menyerang menteri, tetapi juga melakukan shadowing terhadap raja. Dengan ancaman pion didorong, menteri DD8 adalah langkah dari Kasparov. Dilanjutkan pion didorong, disusul pion G5, menyerang gajah. Tetapi gajah ini tidak mundur. Kasparov dorong pion D7, mengancam benteng. Langkah yang membuat Kasparov sama sekali tidak memiliki serangan balik. Menteri dan benteng dipenjara di baris ke-8. Permainan lanjut dengan benteng FD8, gajah D2,
gajah E5, disusul benteng B7, dan Kasparov menyerah. Melihat langkah selanjutnya, menteri A7, lalu menteri kali pion A6, sebuah pelajaran strategi posisional dari Anatoly Karpov.